dunia ini ada, di Indonesia pasti ada. Semua jenis tanaman yang ada di dunia, di Indonesia ada. Semua jenis binatang yang ada di dunia, di Indonesia ada. Coba carikan binatang di dunia ini yang di Indonesia nggak ada. Semuanya ada. Tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia, di Indonesia ada. Kalau mungkin orang Arab membanggakan wattini wazaitun, demi buah tin, buah zaitun, di Indonesia buah tin, buah zaitun bisa tumbuh, malah lengkap di kita. Bukan hanya wattini wazaitun, wacipluani, wal jumuti, wal kersi, wal pelemi. Enggak nek apel kok wal apeli gak enak. Wis tak pikir iku mau. Wajrui lengkap. Apalagi kekayaan alam, tidak ada tandingannya. Kata siapa? Minyak bumi paling banyak di Timur Tengah. Salah. Kekayaan alam minyak bumi paling besar itu Indonesia. Masih banyak yang belum ditemukan. Terlebih Papua. Emas terbesar dunia itu adanya di bumi Papua. Tepuk tangan untuk Papua. Iya, semua jenis tambang itu ada di kita. Halo? Dan itu diiri oleh banyak negara. Kita macam-macam etnis, macam-macam suku, budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa daerah, bahkan agama, tapi bisa guyup, rukun, hidup berdampingan dalam keberagaman. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sementara banyak negara di Timur Tengah, tenang ibu, kaya ora tau diudani ae. Dilanjut apa enggak ini? Sementara banyak negara di Timur Tengah yang satu suku, satu bahasa, satu agama, tapi ribut, bahkan perang saudara. Akhirnya negaranya hancur lebur, jadi berantakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, seluruh jamaah yang saya hormati, hari ini kita dikasih pelajaran sama Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa perbedaan itu indah, perbedaan itu cantik. Perbedaan adalah wahana untuk saling menunjang, saling mendukung, saling menguatkan. Dan perbedaan bukanlah alat untuk permusuhan. Setuju? Ya Allah, kena udan ngene wis gak semangat. Perbedaan bukan lawan, perbedaan bukan musuh, tapi perbedaan adalah sarana untuk saling menunjang, saling mendukung, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Setuju? Oke. Gedung-gedung itu bisa berdiri kokoh, bisa berdiri kuat, karena bahan-bahan bangunannya berbeda-beda. Ada besi, ada semen, ada koral, ngerti koral? Ada pasir, ada kayu. Beda-beda bahannya, tapi mau kompak, bersatu, saling mengaitkan, saling menguatkan, sehingga bangunan itu jadi kokoh dan kuat. Coba, misalnya gedung itu bahannya sama, pasir semua, bisa jadi gedung bangunan apa enggak? Semen semua,
bisa jadi bahan bangunan apa enggak? Ya enggak lah. Maka ada Asmat, ada Ambon, ada Bugis, ada Batak, ada Madura, ada Jawa. Tapi kalau kita mau saling mendukung, saling mengaitkan, saling menguatkan, maka Indonesia ini akan tak terkalahkan di dunia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Indonesia. Coba misalnya gedung itu bahan bangunannya pasir semua, ambruk. Makanya misalnya di sini itu yang hadir kok Jawa semua, gak asyik, pesek-pesek. Apa mana Bojonegoro kayak buruk-buruk kayak. Maka inilah perbedaan itu indah, perbedaan itu kuat. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Wajah saya kelihatan indah menurut istri saya. Kenapa? Ya karena ada perbedaan. Ada dahi, ada alis, ada mata, ada pipi, ada hidung, ada bibir, ada lidah, ada dagu. Coba misalnya wajah saya ini isinya hidung semua, gak rupa-rupa rai. Maka ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Kalau kita mau kompak, rukun, saling menghormati, saling menghargai tentang perbedaan, kemudian bekerja sama tentang yang sepakat, Indonesia ini tentu akan makin indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu kunci utama, jangan merasa paling penting dan jangan pengen menonjolkan diri. Karena kalau ada yang ngerasa paling penting, ngerasa paling baik, ngerasa paling benar, ngerasa paling berjasa, itu sumber utama kehancuran dan perpecahan. Halo? Gedung yang ada di sekitar kita berdiri kuat dan kokoh, itu ada besinya apa tidak? Ada besinya apa tidak? Besinya kelihatan apa tidak? Nah, semua orang mengakui jasanya besi. Gedung itu bisa berdiri kokoh kuat karena ada besinya. Besi jasanya besar. Kalau nggak ada besinya nggak bisa berdiri kokoh. Tapi besi nggak pengen menonjolkan diri. Toh semua orang sudah tahu bahwa besi sangat berjasa. Andaikan besi ngerasa aku jasanya besar untuk gedung ini, aku harus kelihatan, aku harus menonjolkan diri, maka gedung itu nggak akan indah. Bahasa Inggrisnya the pating serongat. Betul? Batu ngerasa punya jasa, pengen kelihatan, akhirnya nongol. Kayu ngerasa punya jasa, pengen tampak, akhirnya nongol. Lah kalau semua bahan bangunan yang ngerasa punya jasa, pengen kelihatan, yang nggak jadi indah bangunannya. Faham? Ya Allah, saya gak paham. Anwar Zahid, garis miring Abah Hamzah, yang berdiri di hadapan Anda semua, ini ada jantungnya apa enggak? Loh, kalau nggak ada jantungnya saya mati, betul? Saya berdiri, jantung saya kerja. Saya bicara, jantung saya kerja. Saya duduk, jantung saya kerja. Saya lagi jalan, jantung saya kerja. Bahkan saya tidur, jantung saya kerja. Jantung saya jasanya sangat besar untuk tubuh saya. Memompa darah, dialirkan ke seluruh organ tubuh saya. Jantung saya yang begitu besar jasanya untuk tubuh saya, dia nggak pengen menampakkan diri. Coba kalau misalnya jantung saya pengen menonjolkan diri, dia pengen kelihatan, terus manggone neng batuk kene. Paru-paru juga ngerasa punya jasa, terus paru-paru manggone neng gone lutut kene. Kemudian liver, limpa juga ngerasa punya jasa, manggone neng gone pundak. Jadi apa kita? Semua yang merasa punya jasa, pengen menonjol, pengen kelihatan. Usus sangat berjasa untuk pencernaan saya.
Kalau misalnya usus pengen menonjol, kasus malah. Wong usus itu nonjol sedikit aja harus dioperasi, harus dipotong. Namanya ambeien atau wasir. Bahasa Inggrisnya the double. Itu harus dipotong itu. Pak Apollo paham, orang beliau uripe ning Jawa nang. S1, S2, S3-nya ku ning Jawa. Makanya sampean aja macem-macem. Kuwi nek dirasani ngerti. Makanya aku rawani ngomong nih aneh-aneh. Soalnya wong ngerti, wong pinter Jawa. Halo? Dan dia tadi menyampaikan hampir 50%, 45% lebih Papua Selatan ini wong Jawa sing burek-burek ngono kae. Halo? Ya, gara-gara usus pengen nongol, bahaya itu jadi ambeien, harus dipotong, harus dioperasi. Itu orang dobel namanya. Maaf. Maka kalau ada warga Papua Selatan yang ngerasa akulah yang paling berjasa, akulah yang bikin Papua Selatan hebat, maju dan sebagainya, pengen menonjolkan diri, itu orang dobel yang harus dioperasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting, betul? Semua yang hadir di sini orang-orang penting. Mohon maaf, bagi saya, Pak penjabat gubernur penting, Pak Sikda penting, semua orang-orang terhormat yang di atas panggung penting, banser penting, tukang son penting, tukang syuting penting, yang duduk di kursi penting, yang dobrok-dobrok semua penting. Saya nggak bisa membayangkan andaikan saya di sini ceramah seorang diri. Gendeng saya. Maka siapa yang menyelamatkan saya dari gila adalah Anda semua. Terima kasih, Anda menyelamatkan saya. Nah, kalau masing-masing orang rasa paling penting, kacau tatanan. Maaf ya, misalnya saya sebagai penceramah ngerasa paling penting. Wah, saya bisa keliling kemana-mana. Untuk safari dakwah kali ini aja, kemarin pertama saya dari Riau. Habis Riau langsung estafet ke Lampung, dari Lampung Palembang. Dari Palembang kita ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta sekarang ini ke Papua Selatan. Terus saya ngerasa, wah, saya ini orang penting. Saya yang membina mental masyarakat, moralnya masyarakat, akhlaknya masyarakat. Saya ngerasa paling penting. Ini kalau petani-petani dengar bisa marah mereka. Petani bisa marah karena saya ngerasa orang paling penting. Kata petani, gimana kata petani? Apa itu Anwar Zahid? Dia bisa ceramah kemana-mana itu karena dia perutnya warak. Dia bisa ceramah kemana-mana karena perutnya kenyang. Coba kalau perutnya lapar, lemes, nggak bisa ngomong itu dia. Betul? Nah, kata petani, yang paling penting kami para petani ini paling penting. Karena kami yang bikin kenyang, semua profesi bisa jalan karena mereka kenyang. Petani ngerasa paling penting. Dengar dokternya bisa marah. Nah, petani itu bisa kerja, maaf, halo? Ini bisa dipahami nggak omongan saya? Nah, saya ngerasa paling penting, petani marah karena petani ngerasa saya ceramah karena perut saya kenyang. Perut saya kenyang karena makan. Yang saya makan nasi dari beras dari padi yang nanam petani. Petani ngerasa paling besar jasanya, ngerasa paling penting. Nah, kalau nggak ada petani, orang se-Indonesia kelaparan semua. Gubernur nggak bisa kerja, dan rem nggak bisa kerja, Kapolda nggak bisa kerja, ketua dewan nggak bisa kerja, lapar semua. Nah, ini kalau dengar dokter bisa tersinggung, marah. Apa? Petani bisa kerja karena dia sehat. Coba petaninya sakit, bahasa Inggrisnya the gering. Apa dia bisa kerja? Apa dia bisa menghasilkan padi? Maka kami dokter yang paling penting. Halo? Dokter ngerasa tersinggung. Ayo coba petani kalau lagi sakit, apa dia mau nguntal galengan? Kerokan pakai traktor? Kami dokter yang paling penting. Nah, dokter ngerasa paling penting menyehatkan orang. Dengar tentaranya bisa marah. Itu dokter jangan ngerasa paling penting. Dia bisa menyehatkan kalau negaranya aman.
Coba ada tentara negara lain mau menjajah, mau merebut negara kita, mau merebut teritorial wilayah kita, apa mau dilempar pakai kapsul? Apa itu tentara mau disuntii sama dokter? Mana lagi yo ini? Semua penting, maka nggak boleh ada yang ngerasa paling penting. Coba, gubernur penting apa penting? Penting. Gubernur penting, tapi izin Bapak, warga yang jemburis-jemburis, nah itu juga penting. Nah kalau nggak ada warga, ya yang mau digubernuri ya siapa? Gitu loh. Apalagi ini baru penjabat, namanya PC kan, pejabat jadi-jadian. Enak banget jadi gubernur, nggak usah pilihan, nggak usah modal. Makanya nggak rugi kalau nambah sangu penceramah. Ini merupakan anugerah dari Tuhan yang luar biasa, Bapak. Yang lain itu rebutan habisnya miliaran, Bapak tahu-tahu duduk jadi gubernur. Nggak usah pilihan, nggak usah modal. Makanya disingkat PJ. Bukan nek cara Jawane PJ kuwi pejabat jajal-jajalan. Dijajal enak ora, nek enak ya lanjut kan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Warga juga gitu, makanya kenapa harus ada penjabat gubernur? Karena nggak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Kalau nggak ada pemimpinnya, Papua Selatan macet, gitu loh. Ini bang, paham bahwa orang ini. Oke, maaf. Sehingga dalam agama kita, ibadah terbaik itu ibadah sesuai profesi. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya profesimu itu macam-macam. Maka apapun profesimu itu nggak dinilai. Yang dinilai adalah prestasimu. Sekali lagi, profesi hanya sarana untuk menggapai prestasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka profesi itu nggak penting. Kamu mau jadi petani, kamu mau jadi pedagang, kamu mau jadi TNI, Polri, kamu mau jadi ustadz, kamu mau jadi gubernur, kamu mau jadi apa meneh ya? Pengusaha, kamu mau jadi apa terserah. Itu hanya profesi, nggak penting. Yang penting adalah prestasimu. Jadi petani prestasinya bagus, jauh lebih baik daripada kiai nggak punya prestasi. Aku jadi napi contoh polisi tapi juga enak. Balik nih. Ini tadi juga bareng sama saya satu pesawat, tapi beliau di belakang. Saya di depan karena tiketnya ada yang eksekutif neraktir Bapak. Dengan kan duit sendiri. Beliau kan juga duit dinas, makanya di depan. Kita menang lagi. Itu urusannya uang gede. Petani berprestasi jauh lebih mulia terhormat daripada polisi yang tidak berprestasi. Izin. Tadi kiai kan sudah. Ustadz kiai kalau nggak berprestasi lepas saja surbannya, pelorot sarungnya. Maka ibadah itu sesuai profesi. Kalau petani, ibadah yang paling besar pahalanya apa? Ya kerja keras, semangat, kerja yang halal. ASN, pegawai negeri, itu ibadah yang paling besar pahalanya apa? Ya jadi pegawai yang aktif, disiplin, dinamis, profesional. Halo? Halo? Paham apa enggak tuh ini? TNI, ibadah yang paling besar pahalanya apa? Ya pertahanan, menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI, itu ibadah terbesar pahalanya. Polisi, ibadah yang terbesar pahalanya apa? Ya Kamtibmas. Gitu. Pejabat, eksekutif, gubernur, sekda, bupati, wakil bupati, ibadah yang paling besar pahalanya apa?
kebijakan, stempel dan tanda tangan. Kiai ibadahnya apa? Ya ngaji sambil wiridan. Puter tasbih. Lah saiki lek tentara muter tasbih, eneng musuh arep mbok antem tasbih. Kowe ditembaki terus ya, kamu ditembaki sama tentara musuh terus kamu sulastri, sumiati, sundari, sunarse, samsiah, supiah, malah ngapale rondo Papua Selatan. Ibadahmu ya memanggul senjata itu. Pengabdianmu ibadah yang pahalanya terbesar bagi tentara ya manggul senjata. Paham? Lah nek kiai wiridan. Ya rozak. Ngono. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ngono kok suwe-suwe ya dana. Bangun pesantren, bangun masjid kehabisan semen. Kiainya ya dana. Udah wiridan ya dana nggak cair, akhirnya ya nasib. Makanya semuanya penting kalau mau menjalankan peran masing-masing, sehingga sing rukun. Saya udah sering sampaikan di mana-mana, ada hal yang kiai nggak mampu, ternyata yang mampu menyelesaikan adalah polisi. Sebagaimana polisi tidak mampu menyelesaikan hal, yang bisa menyelesaikan adalah kiai. Saya kasih contoh ya. Halo. Nah, kalau tanya soal hukum agama, hukum fikih, ya jangan sama kombes. Kombes takoni hukum fikih. Tanyanya ke ustadz, kiai, ke tokoh agama. Halo? Tapi kalau hukum kriminal beliau bisa gitu loh. Wes ngene ae, contohnya ada 20 pemuda mabuk berjamaah sambil nyekek botol. Terus saya udah terlanjur dipanggil kiai, entah kiai beneran entah enggak. Terus saya datengin itu 20 pemuda yang pegang botol, nyekek botol, mabuk berjamaah. Tak bilangin bubar, haram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitan. Kira-kira 20 pemuda mabuk tadi bubar apa saya dilempar botol? Iya, ndasku dikepruk botol. Itu bukan wilayah saya. Halo? Tapi kalau yang datangin ini beliau Pak Kombes Sondang sama 2 anggota aja. Ayo tangkap itu yang mabuk ini. Lari tunggang langgang. Paham? Halo?